Akhir-akhir ini YouTube Short banyak kena dismount atau monetisasinya dibatalkan. Nah, penyebabnya biasanya karena konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Nah, kenapa hal ini terjadi? Yuk kita akan bahas di video kali ini ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang masalah yang banyak terjadi dan perubahan besar yang ada di YouTube Short. Ya, banyak sekali yang kemarin tiba-tiba sering gajian rutin tiap bulan dari YouTube Short-nya tiba-tiba dihentikan karena ya mungkin yang pertama sudah mulai beralih ke monetisasi dan yang kedua ternyata monetisasinya dibatalkan atau ditolak. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena banyak hal-hal atau mungkin kontennya itu terkena konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Nah, ini mau nggak mau ya, selalu akan ada perubahan di YouTube, selalu akan ada perubahan di peraturan dan pedoman YouTube, teman-teman. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena dari tahun 2014 pun itu YouTube sudah banyak sekali melakukan perubahan-perubahan yang mana kita sebagai konten kreator tentunya harus mengikuti dan menuruti semua apa aturan-aturan baru tersebut. Sebagai contoh, peraturan simple yang dulu konten itu setiap kali kita upload video kalau memang original kita bisa mengajukan monetisasi. Ya, terus kemudian muncul aturan baru yaitu ada minimal harus 10.000 views ya. Nah, itu enak banget nih, konten yang dulu-dulu yang sudah mulai awal tetap akan bisa terus dimonet. Lalu muncul aturan baru lagi yaitu harus minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, 1000 subscriber ini saya sempet nih, channel saya memang sudah mendapatkan monet dan lebih dari 10.000 views ya dari semua totalnya. Namun waktu itu channel saya kena dismount karena waktu itu awal-awal tahun, saya lupa ya, sekitar tahun 2018 atau 17 gitu ya. Nah, itu channel saya kena dismount karena tidak mencapai 1000 subscriber. Nah, itulah ya. Jadi kita mau nggak mau harus mengikuti segala aturan YouTube, segala peraturan atau perubahannya. Memang ada banyak resiko jika kita menggunakan konten-konten yang mudah dibuat, yang gampang dibikin. Konten original rekam sendiri memang selalu berada di atas angin dan selalu pasti aman dalam jangka waktu yang panjang. Tapi nggak bisa 100% juga. Kalau kalian konten original lalu kalian menunjukkan hal-hal yang mungkin berbau sensitif, tentu aja itu juga akan memiliki resiko. Nah, sedangkan konten yang mungkin bisa dari kompilasi video mirip-mirip calon sarjana dan lain sebagainya selalu akan memiliki resiko. Tapi kembali lagi, setiap orang mempunyai kemampuannya masing-masing. Setiap orang selalu mempunyai porsinya masing-masing. Jadi ada orang yang mungkin malu menampilkan wajah dan nggak bisa bikin konten original, rekam sendiri. Nah, cuman bisa editing, jago editing, bikin kompilasi. Nah, nggak apa-apa. Itu adalah jalur mereka masing-masing. Jadi kita harus respect dan harus hargai juga. Selama tidak melanggar hukum dan selama tidak merugikan orang lain, lakukan saja, tidak masalah. Nah, sekarang bagaimana jika hal tersebut akan membuat konten mereka seakan-akan bertentangan dengan aturan YouTube yang baru, jadi seakan-akan konten mereka tidak bisa dimonetisasi lagi. Saran saya buat kalian nggak usah putus asa dan nggak usah panik serta nggak usah takut ya. Buat yang sudah terlanjur bikin terus kemudian sudah bisa monet terus kemudian kena dismonet, tenang, itu ada solusinya semuanya. Itu bukan akhir dari segalanya. Jadi YouTube itu tidak sekeras itu ya teman-teman. Jadi jika ada memang perubahan aturan, pasti mereka akan memberikan waktu. Pasti mereka tidak mungkin ya yang dulunya diperbolehkan terus kemudian sekarang tidak diperbolehkan lalu mereka strict di situ lalu benar-benar melarang. Enggak, tapi mereka memberikan solusi, yaitu mungkin edukasi, sosialisasi dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki. Ya sama halnya kalau kalian gagal monet kan kalian diberikan waktu 1 bulan untuk pengajuan ulang kan. Ya sama seperti itu, kalian juga bisa diberikan kesempatan untuk mengajukan banding. Sama teman-teman. Jadi buat kalian yang kena dismount di channel shortnya, tidak perlu khawatir. Kalian tidak perlu membuat video dari nol, tidak perlu tutup channel, tidak perlu bikin channel lagi dari awal, nggak perlu. Kalian lanjutkan, tapi kalian perbaiki. Kalian perbaiki sesuai dengan aturan yang baru ya. Entah aturan apapun itu, kalian perbaiki sesuai dengan aturan yang terbaru, teman-teman. Nah, setelah itu, ketika kalian ingin mengajukan monetisasi ulang, pastikan video kalian yang melakukan kesalahan tadi, kalian hapus dulu, nggak apa-apa ya. Jadi video baru kalian ini yang sudah memenuhi kriteria itu yang akan kalian gunakan sebagai pengajuan nanti. Tapi diingat, ketika kalian gagal monet, jangan langsung dihapus semua video kalian. Jangan. Kenapa? Karena sebenarnya yang gagal monet itu sebagai pendongkrak atau sebagai hal yang menjadi pintu gerbang orang itu akan menonton video-video kalian yang baru ya. Jadi biarkan aja dulu ketika video-video baru kalian nanti ini sudah banyak viewsnya,
dan sudah memenuhi syarat, dan ini kalian hitung nih, misal kalian ini gagal monet di 1 Januari, contoh ya. Nah, kalian mulai upload perbaiki video baru kalian itu di 2 Januari. 2 Januari, kemudian kalian lanjut. Nah, selanjutnya kalian bisa hitung-hitung teman-teman. Dari 2 Januari ke misal mungkin sampai 30 Januari, udah berapa sih jam tayang yang kalian dapatkan? Nah, barulah kalian bisa jumlahkan kira-kira kalian sudah bisa nggak memenuhi syarat monetisasi yang baru. Sebelum kalian ajukan, kalian hapusin dulu video lama kalian, baru kalian ajukan monetisasi. Nah, itu adalah solusi untuk memperbaikinya. Jadi kalian dismon itu bukan akhir segalanya, kalian gagal monet itu juga bukan akhir segalanya. Yang namanya pemula, yang namanya praktek, tentu nggak semuanya berjalan mulus. Jadi kalau kalian yang berharap yang mulus-mulus aja sampai akhir, yang lancar-lancar aja, nah kalian tidak akan bisa belajar dan kalian tidak akan bisa menemukan problem solvingnya. Ya, memang ini terdengar aneh dan mungkin terdengar ya ngapain kita sia-sia kalau misalnya kita ada cara yang benar dan ada cara yang pasti bisa menghasilkan uang, kenapa kita pakai cara yang sia-sia? Nah, tidak ada yang mau sebenarnya untuk menggunakan cara yang sia-sia. Tapi ya balik lagi, namanya peraturan itu hak YouTube. Ya, sekali lagi kita nggak boleh menghina orang-orang yang mungkin kena dismon karena mereka re-upload, yang mana tentunya mereka nggak tahu sebelumnya, yang mana mungkin YouTube memiliki aturan baru yang mana sebelumnya diperbolehkan dan sekarang nggak diperbolehkan. Ya, kita harus menghargai mereka semua. Namanya orang mempunyai jalan masing-masing, namanya orang mempunyai jalur masing-masing. Jadi kita kalau kalian yang sudah benar ya nggak boleh merendahkan yang sudah salah, yang mungkin kemarin melakukan kesalahan atau mungkin bahkan tidak melakukan kesalahan apapun, tapi yang memang ada perubahan aturan baru, ya kita harus hargai sama-sama ya. Semakin kalian menghujat, semakin rezeki kalian bakal seret teman-teman. Percaya sama saya, banyak sudah terbukti mungkin konten kreator yang lain yang banyak menghujat, banyak menghina konten kreator yang lainnya juga, malah justru sekarang stuck gitu-gitu aja teman-teman ya. Jadi saran saya, kalian lakukan aja, urusi aja konten masing-masing, nggak usah peduli konten orang lain, fokus aja di diri kalian. Intinya sekali lagi video ini saya tujukan adalah tujuannya agar kalian tidak putus asa jika kalian sampai gagal monet atau kalian kena dismon ya. Selalu ada solusinya teman-teman ya. Jadi kalian bisa mengajukan ulang, selalu akan ada kesempatan. Selama kalian tidak melakukan pelanggaran yang berat, maka channel kalian masih bisa diperbaiki ya. Sebelum mengakhiri video ini, saya juga ingin sampaikan juga, jika kalian kena dismon terus atau digagal ditolak, video baru kalian untuk memperbaiki tersebut itu harus yang setema ya teman-teman, jangan ganti topik karena kalian akan sulit lagi untuk memperoleh jam tayang atau views. Lebih baik kalian bikin yang tema yang sama tapi kalian perbaiki. Mungkin yang sebelumnya tanpa menampilkan muka, ya kalian harus tampilkan muka. Mungkin yang sebelumnya kalian cuman sedikit muncul di depan kamera, ya kalian perbanyak. Itu ya teman-teman. Jadi konten reaction ini yang banyak nih, yang banyak kena dismon. Kenapa? Karena ya reaksinya cukup sedikit, foto, gambarnya, videonya cukup kecil banget teman-teman ya. Jadi yang ngomongnya juga jarang, ekspresinya juga nggak terlihat, kecil banget di pojok kiri bawah, tapi yang banyak video orang. Nah, itu kemungkinan akan kena dismon. Kenapa ya? YouTube menilai video ini banyak digunakan oleh orang lain. Nah, baiknya ya kalau bisa kalian 80% adalah konten original kalian, 20% adalah konten yang kalian reaction. Itu udah format yang cukup oke lah. Jadi mungkin setengah dari video itu muka kalian, setengahnya adalah video yang kalian reaction, ditambahkan suara kalian, jadi kalian hilangkan audio aslinya, terus kemudian kalian juga lebih banyak pendapat dan komentar. Ini akan membuat bahwa porsi kalian sudah lebih dari 80% teman-teman ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.